Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di rumahnya yang mulia ini untuk beribadah kepadanya. Dan kita baru saja menyelesaikan pendirian salat subuh berjamaah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya yang mengerjakan salat subuh. Dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam apa yang Nabi SAW katakan di dalam hadisnya yang mulia ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah." Man shalla as-subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, kata Nabi SAW, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Dia berada di dalam lindungan Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kemuliaan dan ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang membuka harinya dengan mengerjakan salat subuh. Dan tentunya tidak akan didapat dan diperoleh oleh orang yang melewatkan subuhnya dengan tidur-tiduran, dengan bermalas-malasan, sehingga dia tidak mengerjakan salat subuh. Maka mudah-mudahan ana dan antum semua berada di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hari ini. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, meriwayatkannya dari Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, irka'li fi awwalin nahari 4 rakaat akfika akhirahu." Rukuklah kalian kepadaku, kata Allah, sebanyak 4 rakaat di awal hari kalian atau di awal siang, maka aku akan cukupkan
akhir dari hari kalian. Wahai anak Adam, kata Allah, rukuklah kalian kepadaku di awal siang sebanyak 4 rakaat, aku cukupkan akhir hari kalian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan 4 rakaat di situ adalah 2 rakaat qabla subuh dan 2 rakaat salat subuh. Maka lagi-lagi beruntung orang-orang yang mengerjakan salat subuh. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas tentang ini adalah sunnatullah. Ini adalah sunnatullah. Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan sebagai seorang mukminah kita wajib meyakini ini. 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala-galanya, memutuskan segala-galanya. Sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Uktub." Tulislah wahai pena. Kemudian pena itu berkata kepada Allah Azza wa Jalla, "Madza aktub?" Apa yang mesti aku tulis wahai Rabb? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Uktub kullama huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun apa? Menulis semua yang ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, dan kita termasuk alam, yaitu bahwa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diuji, untuk ditimpakan bala, musibah. Dan kita semua harus tahu itu. Bahkan dunia ini sebenarnya adalah darubtila. Dunia adalah negeri kampung ibtila, ujian, bala. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia yang tidak akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan ditimpakan musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita camkan baik-baik ikhwan dan akhwat, supaya kita tidak mengeluh. Kenapa hidup saya seperti ini? Baru keluar dari ujian ini, datang lagi ujian ini. Baru selesai dari ujian ini, datang lagi ujian berikutnya. Kau diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla memang untuk diuji. Ya. Hari ini tidak sedikit orang-orang yang mengeluh. Termasuk afwan kawan-kawan yang sudah mengaji. Kapan ujian ini akan berakhir? Dari dulu hidup saya seperti ini aja terus. Ya. Dari dulu hidup saya seperti ini. Istri seperti ini, anak seperti ini, pekerjaan seperti ini. Usaha pun seperti ini. Ini sakit, itu sakit. Kapan saya akan apa? Akan lepas dari ujian? Maka jawabannya tidak akan ada seorang pun dari kita yang akan lepas dari ujian. Selagi hayat masih di kandung badan, maka kita akan terus diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ujian itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang harus kita ketahui dan kita yakini, kita imani. Sehingga apabila kita mengimani itu,
kita akan bersikap dan berlaku sewajarnya. Ya memang sudah sunnatullah. Saya diuji dengan ini, saya diuji dengan ini, saya begini, saya ditimpa ini. Ini adalah sunnatullah yang harus saya terima. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia ini semuanya bahwasannya Dia menciptakan mereka untuk diuji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan? Allah mengatakan, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari cairan yang bercampur laki-laki dan wanita. Untuk apa? Nabtalih, untuk kami berikan ujian. Ini pengumuman dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Kami ciptakan manusia benar-benar untuk apa? Untuk diuji. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat yang mungkin kita semua hafal, surat Al-Balad. Bahkan Allah Azza wa Jalla membuka surat tersebut dengan apa? Dengan sumpah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kota ini. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan kota ini, dengan negeri ini, Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad tinggal menetap di kota ini, yaitu Makkah. Wa walidi wa ma walad, dan demi ikatan orang tua dan anak. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia itu dalam susah payah, untuk kami tempatkan di dalam keadaan susah payah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setiap mukmin mukminah harus meyakini bahwa dia hidup pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ujian itu beraneka ragam, bermacam-macam. Ya, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kehilangan anggota keluarga, ada yang diuji dengan kehilangan pekerjaan, ada yang diuji dengan macam-macam ujian, dimusuhi oleh orang-orang. Ini semua ujian. Dan ujian ini juga bukan hanya sekedar hal-hal yang tidak kita senangi. Termasuk ujian Allah adalah apa-apa yang kita senangi. Kekayaan, kelapangan, pekerjaan yang bagus, kesehatan. Ini pun juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan apa? Kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan yang tidak kalian sukai dan dengan kebaikan yang kalian sukai, sebagai cobaan. Ya, sebagai cobaan buat kalian. Lalu setelah itu wa ilaina turja'un. Setelah kalian diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan untuk menerima apa? Hasil ujian. Untuk menerima hasil ujian. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak dapat mengelak darinya,
itu kalau seandainya membuat kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ujian itu akan memberikan kebaikan yang besar kepada kita. Dan itulah tanda orang yang lolos ujian. Ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata ujian itu membuatnya dekat dengan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah. Maka ujian itu adalah rahmat untuknya. Namun kalau seandainya ujian tersebut menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla, membuat kita lupa dengan Allah Azza wa Jalla, maka ujian itu adalah azab untuknya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmah di balik ujian-ujian yang Dia berikan, bahwa ujian itu bertujuan agar mereka mendekatkan diri kepada Allah, mereka kembali kepada Allah, sehingga dia mendapatkan kebaikan dari ujian yang Allah berikan. Namun kalau seandainya dia jauh dari Allah, lupa dengan Allah, atau bersandar kepada selain Allah, maka ujian tersebut betul-betul memberikan keburukan untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 168. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatta'nahum fil ardi umama. Kami bagi mereka manusia itu di permukaan bumi ini menjadi umat-umat yang berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah. Sehingga kemudian kata Allah Azza wa Jalla, minhumus salihun, di antara mereka ada orang-orang saleh, wa minhum duna dzalik, dan di antara mereka juga ada orang-orang yang tidak saleh. Lalu setelah itu Allah mengatakan, wa balawnahum bil hasanati wasayyiat, dan kami pasti akan menguji mereka dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Maksud dari kebaikan-kebaikan yaitu hal-hal yang kita senangi, yang kita sukai. Wasayyiat, dan kami juga akan menguji mereka dengan keburukan-keburukan yang tidak mereka senangi, tidak mereka sukai. Untuk apa itu semua? La'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ujian apa yang ada bersama kita hari ini? Kelapangankah atau kesempitan? Kesehatankah atau penyakit? Ya. Kemudahankah atau kesusahan? Lihat ujian yang ada pada diri kita hari ini. Lihat, apakah mendekatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah Azza wa Jalla, atau menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla? Karena Allah menimpakan ujian, hasanatkah, sayyiatkah, tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beruntung orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia diuji dengan apapun, dia selalu kembali kepada Allah. Diberikan kebaikan, nikmat, hal-hal yang dia sukai, dia bersyukur kepada Allah, maka dia mendapatkan kebaikan. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan keburukan, hal-hal yang tidak dia sukai, dia kembali kepada Allah, dia bersabar, maka itu juga baik untuknya. Itu yang Nabi SAW katakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman. Nabi menyebut perkara orang yang beriman itu mengagumkan. Dan kalau seandainya kita adalah orang yang beriman, maka bergembiralah. Karena apa? Karena perkara orang yang beriman mengagumkan. Bagaimana mengagumkannya? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya untuknya baik. Sesungguhnya seluruh perkaranya untuknya baik semuanya. Tidak ada yang buruk. Dan ini adalah ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Nabi katakan, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ketetapan semua perkaranya baik ini hanya untuk orang yang beriman, tidak untuk selain orang yang beriman.
Hanya untuk orang yang beriman. Berarti untuk orang kafir bagaimana Ustaz? Untuk orang kafir tidak. Tidak. Hanya untuk orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairal lah. Jika dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairal lah. Dan jika dia mendapatkan kemudaratan, hal yang tidak dia sukai, dia bersabar, maka itu juga apa? Juga baik untuknya. Subhanallah. Berarti orang yang beriman hidup di permukaan bumi ini, ya, berpindah dari kebaikan kepada kebaikan berikutnya, dari kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Kenapa? Karena hidup di dunia ini tidak lepas dari dua ini, kenikmatan atau keburukan, kebaikan atau keburukan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa ujian yang Allah timpakan kepada manusia ini adalah untuk membedakan dan memisahkan mana orang yang benar-benar beriman, jujur di dalam keimanannya, dan mana orang-orang yang tidak beriman, atau orang-orang yang berdusta di dalam keimanannya. Jadi ujian untuk menentukan seberapa jujurnya kita di dalam apa? Keimanan kita. Karena kalau untuk mengucapkan saya beriman, kami beriman, ini mudah. Bahkan orang kafir pun juga mengatakan dirinya apa? Beriman. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, benar dan tidaknya ucapan klaim seorang hamba di dalam keimanannya akan terlihat dari apa? Dari ujian. Ya. Allah mengatakan di awal-awal surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sementara dia tidak diuji oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Tidak akan. Mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla mengatakan saya beriman, saya beriman, saya beriman, sampai mereka diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Wa laqad fatanna allazina min qablihim. Lalu Allah mengatakan sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi jangan kira kita orang yang pertama kali mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tidak. Ada banyak jutaan orang-orang sebelum kita juga diuji oleh Allah Azza wa Jalla, atau telah diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan merasa kita yang paling sengsara, kita yang paling susah, kita yang paling menderita di dalam kehidupan ini. Sungguh sebelum kita ujiannya mungkin jauh lebih berat daripada ujian kita. Namun karena kurangnya iman, kita merasa ujian ini ya sangatlah berat bagi kita, dan kita merasa kita yang paling berat ujiannya. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tidak. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang paling berat ujiannya selain daripada siapa? Para nabi dan rasul. Nanti kita akan lihat contoh nabi dan rasul yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang mendapatkan ujian seperti itu? Dan bayangkan kalau kita seandainya berada di dalam ujian itu, apakah kita kuat menerimanya atau tidak? Jadi Allah tegaskan sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui
Siapa di antara mereka yang jujur di dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang berdusta di dalam keimanannya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mendidik dan mengajarkan kepada umatnya untuk kuat di dalam menghadapi ujian. Kenapa? Karena ujian adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak akan bisa dirubah. Dan tadi kita telah sebutkan, kita memang diciptakan oleh Allah untuk apa? Diuji. Ya, bukan untuk bersenang-senang, bersantai-santai, berleha-leha seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang mereka hidup untuk bersenang-senang. Adapun orang mukmin tidak. Mereka tahu bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah untuk diuji. Sabarkah mereka atau tidak? Dan ujian itu seperti yang tadi kita sebutkan, bukan hanya sakit, tapi juga apa? Kesenangan ujian. Loloskah kita atau tidak? Loloskah kita dari ujian tersebut atau tidak? Dan Nabi SAW lihat bagaimana beliau mendidik para sahabat untuk teguh di hadapan ujian, tegar di hadapan ujian. Bukannya lembek, bukannya mengeluh, ya, bukannya merengek ketika diuji, tidak. Tapi bagaimana dia harus apa? Berdiri kokoh, tegar, bagaikan gunung. Sekencang apapun angin yang bertiup, tidak membuatnya bergeser sedikit. Lihatlah di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat. Ya. Suatu hari Nabi SAW ketika itu tengah baring-baringan di bawah naungan Ka'bah. Di bawah naungan Ka'bah, Nabi berbaring. Kemudian berbantalkan tumpukan kain. Beliau tidur baring-baring di bawah naungan Ka'bah. Lalu tiba-tiba datang Khabbab ibn al-Arat. Kemudian Khabbab berkata kepada Nabi SAW, "Ala tastansir lana?" Wahai Rasulullah, tidakkah kau memohonkan kemenangan untuk kita? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla hancurkan dan binasakan orang-orang kafir yang memusuhi kita, yang menyiksa sebahagian kita, yang menimpakan keburukan dan kejahatan kepada kita? Tidakkah kau meminta pertolongan kepada Allah, kemenangan untuk kita? Terus diulang-ulang oleh Khabbab. Maka Nabi SAW berkata kepada Khabbab, kata Nabi SAW, qad kana man qablakum. Wahai Khabbab, dengarkan. Dan yang lainnya dengarkan, kata Nabi SAW. Sungguh ada orang-orang sebelum kalian, yang karena keimanannya, karena dia mengikuti Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, yu'khadhur rajul fayuhfaru lahu fil ard. Ditangkap sama penguasa-penguasa yang zalim, atau mereka yang memusuhi para nabi dan rasul, dia ditangkap lalu dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Ditangkap lalu apa? Dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Kemudian fayuja'al fiha fayuja'u bil minsyar. Lalu juga ada orang sebelum kalian, kata Nabi SAW, karena keimanannya dia ditangkap. Lalu didatangkan gergaji besar, diletakkan di tengah-tengah kepalanya, di ubun-ubunnya. Fayudha'u ala ra'sihi fayuja'al nisfain. Lalu digergaji mulai dari atas kepalanya sampai ke bawah hingga tubuhnya terbagi dua. Lalu kata Nabi SAW, wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi wa azmih
Lalu juga ada orang sebelum kalian ditangkap karena keimanannya, lalu disisir tubuhnya dengan sisir yang terbuat dari besi sehingga memisahkan antara apa? Daging dengan tulang. Fama yasudduhu dzalika an dini. Hal itu tidak menghalanginya untuk tegar di atas keyakinannya, di atas agamanya. Ya. Sementara kalian, kata Nabi SAW, tastajilun, kalian terburu-buru, tergesa-gesa ingin mendapatkan apa? Kemenangan, ingin memperoleh apa? Pertolongan. Hendaknya kalian sabar sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyempurnakan agama ini, sehingga tidak ada agama yang berkuasa di muka bumi ini selain daripada Islam. Sehingga tidak ada lagi orang yang khawatir dan takut melakukan perjalanan dari San'a ke Hadramaut. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walakinnakum tasta'jilun. Kan tapi kalian terburu-buru, tergesa-gesa. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita kadang terburu-buru. Ketika diuji oleh Allah dengan ini, kita terburu-buru ingin cepat apa? Selesai apa? Ujian. Diuji oleh Allah dengan ini, kita terburu-buru ingin cepat keluar dari ujian tersebut. Ingin cepat ujian itu berlalu dari kita. Nabi menyuruh sahabatnya untuk sabar. Sabar, kata Nabi. Ya. Karena sesungguhnya kesulitan, kesusahan, ya, bersama kesulitan dan kesusahan itu ada apa? Ada kemenangan, ada kemuliaan. Itu yang Nabi SAW katakan. An-nasr ma'al karb, kemenangan itu, kemuliaan itu bersama kesulitan. Semakin kalian sulit, semakin kemenangan itu dekat dengan kalian. Kemuliaan itu dekat dengan kalian. Hanya saja kita terburu-buru. Sabar Bapak Ibu sekalian. Lihat juga Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ujian yang menimpa sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mendidik mereka untuk sabar. Sabar di dalam menerima ujian tersebut. Siapa? Keluarga Yasir. Ya, keluarga Yasir. Ammar bin Yasir. Yasir, keluarga Yasir. Ketika Yasir, istrinya, diazab oleh orang-orang kafir Quraisy dengan azab yang mengerikan, sampai istri Yasir menjadi wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam. Kemaluannya ditombak sampai dia mati. Yasir pun diazab sampai dia mati. Ketika Nabi SAW melihat sahabat-sahabatnya disiksa, Nabi kuatkan mereka. Nabi kuatkan. Nabi mondar-mandir di dekat mereka. Karena Nabi SAW tidak memiliki daya ketika itu untuk apa? Untuk mencegah perlakuan orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabatnya. Nabi tidak memiliki daya. Ketika beliau berada di Mekah, Nabi tidak kuasa. Maka Nabi mondar-mandir di dekat keluarga Yasir, kemudian mengatakan apa? Sabran ala Yasir, sabran ya ala Yasir. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Terus diulang-ulang oleh Nabi SAW. Sabran ya ala Yasir. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah apa? Surga. Sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Maknanya kalau kalian sabar di dalam menghadapi ujian ini, Allah telah menjanjikan surga untuk kalian. Maka sabar. Sabar. Ujian itu sebentar. Rasa sakitnya juga sebentar. Namun terkadang orang tidak sabar untuk menahan rasa sakit itu. Menahan ujian itu. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling berat ujiannya di muka bumi ini adalah para nabi dan rasul. Bukan kita. Para nabi dan rasul.
Kalau seandainya para nabi dan rasul saja diuji oleh Allah, bahkan ujiannya lebih berat, apalagi kita Bapak Ibu sekalian. Para nabi dan rasul tidak selamat dari ujian, apalagi kita. Sementara mereka adalah orang yang keimanannya lebih tinggi daripada kita. Orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, orang yang paling kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling mulia, mereka adalah manusia pilihan Allah, tidak lepas dari ujian. Lalu kita merasa kita ini lebih mulia daripada mereka sehingga kita tidak pantas untuk diuji. Tidak hadirkan itu. Sungguh para nabi dan rasul jauh lebih mulia daripada kita, diuji oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi saya. Dan ujian kita dibandingkan dengan ujian para nabi dan rasul tidak ada apa-apanya. Ujian mereka jauh lebih berat. Bahkan jangankan dengan para nabi dan rasul, mungkin ada orang-orang di antara kita yang jauh ujiannya lebih berat daripada kita. Maka jangan kita merasa paling sengsara, paling menderita, paling susah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah siapa? Para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang mendekati keimanannya dengan keimanan para nabi, kemudian orang yang mendekati keimanannya dengan orang yang sebelumnya. Itulah manusia yang paling apa? Paling berat ujian. Dan ujian itu sesuai dengan kadar keimanan. Yubtalan nasu ala qadri dinihim. Kata Nabi SAW, manusia itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar agamanya. Faman sakhina dinuhu istadda bala'uhu. Siapa yang keimanannya kuat, keimanannya membara, maka kata Nabi SAW, ingat, ujiannya akan lebih apa? Lebih berat. Jadi kalau misalkan ujian Bapak Ibu berat, maka itu pertanda, mudah-mudahan pertanda iman Bapak Ibu naik. Ada solabah, ada sakhan, kekuatan, kekokohan di dalam keimanan. Semakin iman kita kokoh, semakin ujian ini apa? Berat. Tapi kalau ujian kita ringan, biasa-biasa saja, dikhawatirkan keimanan kita tidak apa? Tidak bertambah. Tingkatannya tidak naik-naik. Kita tidak naik ke level yang lebih tinggi. Bapak Ibu, kita semua pernah mengecap pendidikan sekolah. Apakah sama ujian anak SMP dengan ujian anak SD? Tidak. Anak SMP ujiannya lebih apa? Lebih berat. Kenapa? Karena levelnya sudah apa? Tinggi. Tapi apakah sama ujian anak SMA dengan anak SMP? Tidak. Anak SMA ujiannya pasti lebih apa? Lebih berat. Maka tidak akan sama orang yang keimanannya misalkan 90 dengan orang yang keimanannya 30 dari sisi ujian. Nggak akan pernah sama. Maka kalau seandainya Bapak Ibu diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, itu pertanda Allah ingin menaikkan level keimanan Bapak Ibu, menaikkan level agama Bapak Ibu semua. Ya, ini yang Nabi SAW katakan. Faman sakhuna dinuhu istadda bala'uhu. Siapa yang membara keimanannya, kuat keimanannya, maka ujiannya akan apa? Akan semakin berat. Maka lihat Nabi kita yang mulia SAW. Nabi kita yang mulia SAW. Ujiannya berat Bapak Ibu sekalian. Dia dimusuhi oleh kaumnya. Dia dimusuhi oleh siapa? Kaumnya. Kemudian dia ditentang. Kemudian dia didustakan, dikatakan gila. Diperangi, diancam ingin dibunuh, sahabatnya dibunuh, keluarganya diperangi. Diusir dari negerinya. Kemudian apa? Anak-anaknya semua meninggal dunia kecuali satu orang. Semua ujian-ujian yang menimpa umat Nabi SAW semuanya dirasakan oleh Nabi SAW. Belum lagi ujian kemiskinan. Bapak Ibu, banyak di antara kita mengeluhkan kemiskinan, ya, kekurangan. Tapi pernahkah kita melihat bagaimana kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam?
Bapak Ibu pernah berlalu beberapa malam purnama, ya, berlalu di hadapan Nabi dan keluarganya sekian purnama, dan dapur Nabi SAW tidak berasap. Dapur Nabi SAW tidak apa? Berasap. Nabi lebih sering lapar daripada apa? Kenyang. Bahkan disebutkan Nabi SAW tidak pernah kenyang sejak beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla sampai beliau meninggal dunia. Tidak pernah kenyang. Nabi SAW pernah mengikat perutnya dengan apa? Dengan batu. Ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya, ketika dia bergerak, terdengar bunyi suara gesekan batu. Lalu sahabat bertanya, bunyi apa ini ya Rasulullah? Maka Nabi mengangkat bajunya, kemudian dilihat sama para sahabat, Nabi mengikat perutnya dengan apa? Dengan batu. Semakin lapar itu memerangi Nabi, semakin Nabi kencangkan ikatan itu di perutnya. Kita alhamdulillah tidak pernah mengikat perut kita dengan apa? Dengan batu. Dengan ikat pinggang ada kan? Dengan batu tidak. Kita alhamdulillah sering makan. Nabi SAW sering kelaparan. Bahkan pernah, kata para sahabat, sekedar kurma yang buruk saja untuk mengisi perut Nabi, Nabi tidak temukan. Jangankan kurma yang bagus, kurma yang buruk saja, yang jelek saja, tidak didapatkan oleh Nabi SAW. Lalu apa yang kita keluhkan? Nabi kita seperti ini kehidupannya. Kita sering mengeluh. Berat sekali ujian ini. Iya berat. Kalau tidak berat, tidak ujian namanya Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak berat, tidak ujian namanya. Karena berat itulah disebut dengan apa? Ujian. Ya. Karena berat itulah disebut ujian. Kalau tidak berat, tidak ujian namanya. Main-main. Sakit Nabi SAW. Siapa di antara kita yang tahu bagaimana sakitnya Nabi SAW? Nabi SAW menjelang beliau meninggal dunia, beliau demam tinggi. Demam tinggi. Sampai Nabi SAW guling-guling. Sampai Nabi SAW pingsan-pingsan. Saking tingginya demam Nabi. Masuklah waktu itu Abdullah. Ya. Abdullah masuk kemudian melihat Nabi guling-guling. Ke kanan, ke kiri, kesakitan. Maka Abdullah mengatakan, innaka latu aku wa'kan syadidan ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau wahai Rasul benar-benar merasakan sakit yang sangat luar biasa. Lalu apa kata Nabi SAW? Ajal ya Abdullah, tentu wahai Abdullah, inni la'u aku kama yu'akur rajulani minkum. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi SAW, diberikan sakit oleh Allah 2 kali lipat sakit yang Allah berikan kepada kalian. Itu demam paling tinggi para derajat. Paling tinggi mungkin sampai 10 sekian. Berarti Nabi bayangkan. Sampai di angka 70. Karena Nabi diberikan sakit oleh Allah 2 kali lipat sakit yang Allah berikan kepada siapa? Umatnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Ujian Allah berikan kepada kita banyak sekali hikmahnya. Sebagai seorang mukmin dan mukminah, banyak sekali ujian, hikmah di balik ujian musibah yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita sabar. Kita akan mendapatkan banyak kebaikan, pahala dari ujian-ujian tersebut. Seandainya kita sabar. Dan yang paling besar adalah surga Allah Azza wa Jalla. Surga Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang seorang wanita yang berkulit hitam, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian menderita penyakit ayan, epilepsi, penyakit ayan. Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya ada seorang wanita yang berkulit hitam, ya, datang kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena dia sering kambuh ayannya. Dan ketika kambuh itu, dia tidak mengenal tempat. Bisa jadi di jalan, di pasar, di mana-mana, kambuh, penyakit. Lalu dia datang kepada Nabi SAW minta didoakan.
Karena dia tahu Nabi SAW adalah pemilik doa yang apa? Mustajab. Kata dia kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni usra'. Sesungguhnya aku ditimpa penyakit ayan, penyakit epilepsi. Wa inni atakasyaf. Dan ketika penyakit itu datang, auratku tersingkap ya Allah. Ya Rasulullah, auratku tersingkap. Bisa jadi karena dia nggak sadarkan diri. Dia kejang-kejang, nggak sadarkan diri, mungkin jilbabnya terbuka, kain roknya terangkat, terlihat betisnya, mungkin lengannya terlihat. Dia mengatakan, ketika penyakit itu datang, auratku tersingkap ya Rasulullah. Subhanallah. Lalu dia mengatakan, fad'ullaha ta'ala li. Maka saya minta engkau doakan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kesembuhan kepadaku. Lalu lihat bagaimana Nabi SAW mengajarinya, mendidiknya. Kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha ta'ala ayyu'afiyak. Wahai fulanah, kata Nabi SAW, ku berikan kepadamu dua pilihan. Jika kau mau, kata Nabi SAW, bersabar, maka ku jaminkan sorga untukmu. Kau sabar saja, terima apa? Sakit ini. Jika kau mau bersabar, aku jaminkan sorga untukmu di akhirat. Namun terserah, kata Nabi, namun jika kau mau, ku doakan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah angkat penyakit ini darimu. Allah selamatkan kau dari penyakit ini. Ya, kau pilih yang mana? Tetap sakit, bersabar sorga, atau ku doakan semoga Allah selamatkan engkau dari penyakit ini, tapi tidak ada jaminan apa? Sorga. Nah kalau awak di psikologi pilihan itu pilih yang mana? Oh, pilih yang mana? Sakit atau sehat? Tapi malam ditanya diam lo, pagi ku ditanya diam lo, apa alasan alun sarapan? Pilih yang mana? Sakit, sabar masuk sarugo, sehat, tapi alun ada jaminan apa? Sarugo. Pilih yang mana? Sehat masuk sarugo tu tamak nak atau mah? Pilih yang mana? Pilihannya duanya, sakit sarugo, sakit sabar ya. Nya ada yang sakit ndak sarugo dah gitu. Tapi sakit yang sabar dapat sarugo. Atau sehat ndak ada jaminan sarugo. Kita mungkin berpikir. Tapi kalau para sahabat Nabi SAW, kalau sudah dihadapkan dengan sorga, mereka nak ada berpikir dulu. Nggak ada mereka pikir. Langsung wanita ini mengatakan, qalat asbir. Langsung dia jawab ketika Nabi berikan pilihan itu, nggak ada. Kalau mau itu boleh agih waktu dulu Rasul. Mau pikir lu. Mungkin sebagian kita berpikir, biarlah nggak ada jaminan, tapi yang penting wak soleh saya taruh. Wak beribadah aja taruh, kan insya Allah masuk apa? Saruk. Siapa yang bisa menjamin? Kita akan istiqomah, akan soleh terus. Mungkin kita akan berpikir demikian. Ancak pilih sehat salah gitu. Ya, ancak pilih apa? Sehat saja. Kemudian awak banyak beribadah, insya-Allah masuk surga. Daripada sakit-sakit mau dikokok. Yo jaminannya surga, tapi sakit-sakit kadang tak tahan wak gitu. Takut. Tapi itulah ujiannya. Nabi minta dia terima sakit ini dan dia harus apa? Harus apa? Sabar. Nabi jaminkan surga. Maka wanita ini langsung jawab, asbir. Langsung di tempat, asbir ya Rasulullah, asbir. Sabar-sabar kalau begitu ya Rasulullah. Bapak Ibu tahu kenapa dia langsung minta itu? Kenapa? Karena dia tahu hidup di dunia ini pasti akan apa? Diuji. Disehatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari sakit ini. Taib, apakah kemudian dia tidak diuji? Apakah ketika dia disembuhkan oleh Allah dari sakit ini kemudian Allah tidak mengujinya? Tidak. Dia pasti akan mendapatkan apa? Ujian yang lain. Dia tahu hidup di dunia ini ujian. Maka dia tidak mau melewatkan kesempatan mendapatkan apa?
jaminan surga. Dia tidak mau melewatkan itu. Dia mengatakan asbir ya Rasulullah. Kalau begitu aneh sabar ya Rasulullah. Cuman dia minta. Qalat fa inni atakashaf. Cuman ya Rasulullah, penyakit ini kalau kambuh, aurat aneh kesingkap kata dia. Ini yang paling berat bagi dia, ya subhanallah. Waduh sih gua. Tersingkap auratnya, saya mau tanya. Tersingkap auratnya ketika penyakitnya kambuh. Apakah dia berdosa? Apakah dia berdosa? Tidak, dia ma'dzurah. Dia dimaafkan. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran. Tidak ada kesadaran, dia kejang-kejang, kemudian bergerak kejang-kejang, auratnya kesingkap. Dia tidak sadar ketika itu. Dia dimaafkan. Cuman seperti itulah wanita sahabiyat, malunya mereka dengan aurat mereka yang tersingkap terlihat oleh orang. Kalau kini tidak sakit ke orang mencelian auratnya kawak. Sehat walafiat, dipatontonkannya auratnya ke kita. Sahabat ini tidak. Dia mengatakan fa ini atakasyaf ya Rasulullah. Aneh ya Rasulullah, hanya saja aurat aneh tersingkap kata dia. Maka kalau begitu ya Rasulullah, fad'ullaha li alla atakasyaf. Kalau begitu doakan kepada Allah Azza wa Jalla untukku ketika penyakit ini datang, aurat aneh enggak kesingkap. Fada'alaha. Maka Nabi SAW mendoakannya. Nah sekarang Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita, sabarkah kita dengan ujian-ujian yang kita yang menimpa kita saat ini atau tidak? Jaminannya surga. Jaminannya surga. Ya. Seandainya kita sabar. Dan ujian ini, Bapak Ibu saya mau tanya, ujian ini sampai kapan Bapak Ibu? Ujian yang menyakitkan itu yang Allah timpakan kepada kita sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Kalau besok sore mati kan selesai ujian. Atau besok mati selesai ujian. Sebentar. Cuman yang sabanta itu memang yang apa? Yang barik. Sebentar itu yang berat. Ya, maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita butuh Allah Subhanahu wa taala di dalam melewati ujian-ujian ini. Kenali dan ketahui apa keutamaan-keutamaan yang kita dapat ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bersabar. Bapak Ibu, ujian yang Allah berikan kalau kita beriman, ujian yang Allah berikan kepada kita, salah satu di antara hikmahnya, kebaikannya kalau kita bersabar, Allah tinggikan derajat kita. Allah angkat derajat kita. Kemudian Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Allah berikan pahala yang banyak dan melimpah ruah kepada kita. Kemudian itu juga adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini semua hikmah di balik ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Namun permasalahannya, apakah kita bersabar atau tidak? Bersabar atau tidak? Kalau kita sabar, kita dapatkan semuanya. Kedudukan kita ditinggikan oleh Allah, kesalahan kita dihapuskan oleh Allah. Kemudian apa? Allah berikan pahala yang besar kepada kita, kemudian Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Orang yang tidak lepas dari ujian dan dia terus bersabar, terus diuji dan dia terus bersabar, dosanya akan berguguran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga dia berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan dosanya semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah tahu. Apalagi nanti di akhirat. Orang-orang yang bersabar di dalam menerima ujian, Allah berikan kepadanya pahala tanpa batas. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran yang tidak terbatas kepada orang-orang yang sabar. Sabarkah kita atau tidak? Di dalam ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa ujian yang Allah berikan kepada nabi-nabinya yang mulia. Ya, kepada nabi-nabinya yang mulia. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam. Tahukah Bapak Ibu apa ujian yang Allah berikan kepadanya? Dia ditimpa penyakit kulit yang sangat parah dan menjijikkan. Sampai-sampai disebutkan keluar apa? Ulat dari apa? Dari tubuhnya. Orang-orang menjauhinya,
Sampai pada akhirnya keluarganya pun apa? Juga menjauhinya, istrinya meninggalkannya, anak-anaknya meninggalkannya. Dan Bapak Ibu tahu berapa lama Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan ujian itu? Bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak. Disebutkan ada yang mengatakan 17 tahun. 17 tahun lamanya. Dan Nabi Ayub alaihissalam bersabar menerima penyakit itu. Sabar. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan untuknya pasti apa? Pasti baik. Nah, keyakinan apa yang Allah takdirkan untuk kita pasti baik ini butuh keimanan, Bapak Ibu. Makanya Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah meminta kepada Allah agar disembuhkan, tidak. Nabi Ayub tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia tahu ini pemberian Allah Azza wa Jalla kepadanya. Yang membuat dia sakit adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia sabar. Dia tidak meminta, selama itu dia tidak meminta. Nabi Ayub baru meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang mengkeragui kenabiannya. Ketika orang-orang telah apa? Mengkeragui kenabiannya, barulah Nabi Ayub alaihissalam apa? Mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka dia tidak akan berdoa meminta kepada Allah agar disembuhkan dari apa? Dari penyakitnya. Dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa dur, kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling penyayang. Sembuhkan aku. Maka langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sembuhkan Ayub alaihissalam dari penyakitnya, dan Allah kembalikan keluarganya kepada Ayub alaihissalam. Ya, Allah kembalikan keluarganya Ayub alaihissalam kepadanya. Makanya lihat apa pujian Allah Subhanahu wa taala untuk Ayub alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Ayub alaihissalam, inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami mendapati Ayub itu seorang hamba yang sabar. Ni'mal abad, dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya dia adalah hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Pada Ayub alaihissalam. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yusuf alaihissalam. Apa ujian yang diterima Yusuf? Banyak sekali, Bapak Ibu. Dan itu berat luar biasa. Dia dimusuhi oleh siapa? Saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya memasukkannya ke dalam apa? Sumur. Terpisahlah Yusuf dari siapa? Dari orang tuanya, ayahnya. Berpisahnya anak dari orang tuanya, azab, musibah, bala. Kemudian Yusuf dipungut oleh kafilah dagang, kemudian dijadikan sebagai budak yang kemudian diperjualbelikan di mana? Di pasar. Lalu Yusuf difitnah oleh istri penguasa Mesir pada waktu itu, sampai dia masuk ke dalam apa? Penjara. Dan Yusuf alaihissalam dipenjara, ya, oleh penguasa itu pada waktu itu. Apakah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun? Enggak. Allah sebutkan dalam Al-Quran sinin, bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Ujian demi ujian diterima oleh Yusuf dengan apa? Dengan sabar, dan dia selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Yusuf dari ujian itu, kemudian menjadikan dia seorang penguasa di Mesir. Seorang apa? Penguasa di Mesir. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Yusuf dalam surat Yusuf ayat 90, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa saja yang bertakwa bersabar. Setelah Allah ceritakan tentang Yusuf, Allah mengatakan siapa saja yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menghilangkan dan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Allah sebut orang yang bersabar di dalam menerima ujian adalah orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Maka sabar dengan ujian. Kemudian lihat lagi ujian yang diterima oleh Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah kekasih Allah Azza wa Jalla. Kekasih Allah. Bahkan beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Lihat ujian yang Allah berikan kepadanya. Sungguh sangat berat dan tidak bisa kita bayangkan. Kita terkadang diuji oleh apa? Oleh Allah dengan sedikit ujian dari keluarga kita.
Allah berikan ujian kepada kita, ditimpakan sedikit ini, kita mengeluh. Lihat Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam pertama diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dia diuji oleh Allah dengan beberapa macam ujian. Pertama, diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ayahnya yang kafir musyrik. Ini ujian. Orang tua kafir musyrik adalah ujian yang sangat apa? Berat. Di mana letak beratnya? Kita sayang sama mereka. Namun mereka kafir, mereka tidak mau beriman sebagaimana kita beriman. Ini ujian Ibrahim alaihissalam. Bahkan ayahnya pembuat berhala. Ayahnya mengancamnya kalau seandainya dia tidak berhenti dari mendakwahkan tauhid kepadanya, maka dia akan merajam Ibrahim alaihissalam ketika itu. Dia mengatakan, la illam tantahi la arjumannak. Kalau kau enggak berhenti wahai Ibrahim dari mendakwahkanku, aku benar-benar akan merajammu sampai mati, katanya. Ini ujian yang pertama. Kemudian ujian apa lagi yang diterima oleh Ibrahim alaihissalam? Ujian ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam apa? Api yang sangat besar. Gara-gara apa? Gara-gara dia menghancurkan berhala-berhala yang diibadati, disembah oleh siapa? Oleh kaumnya. Ini ujian yang sangat berat. Ibrahim diikat di sebuah tiang, lalu dikumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya pada waktu itu. Sebanyak-banyaknya. Ya. Untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Tapi Ibrahim alaihissalam apa? Sabar. Ketika dia diikat di tiang, kemudian di bawahnya kayu bakar, tidak ada yang keluar dari mulut Ibrahim selain daripada kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Terus diulang oleh Ibrahim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya. Ibrahim sabar. Kita kadang dimusuhi oleh orang-orang yang belum mengerti dan memahami sunnah. Kita merasa ujian kita sudah sangat luar biasa. Kita cuman digunjingin sama mereka. Kita cuman dipandang buruk. Mereka tidak ngapa-ngapain sama kita. Kita merasa sudah berat. Nabi SAW dilempari batu ketika beliau mencari bantuan ke Taif. Dan dikatakan gila. Sampai Nabi SAW tidak sadarkan diri ketika beliau keluar dari Taif dalam perjalanan sekitar 20-30 kilo. Nabi SAW tidak sadarkan diri. Beliau terus berjalan, dilempari dengan batu sampai kedua kakinya berlumuran darah. Nabi SAW sabar. Ya, sabar. Maka santai aja. Ketika kita dimusuhi, ketika kita dihajar oleh orang-orang yang belum mengerti sunnah, belum mendapatkan hidayah sunnah. Kita diketawain, kita ditolak bekerja, mereka tidak mau bermuamalah dengan kita. Nabi pernah makan kulit kayu bersama sahabatnya sampai mulut sahabat-sahabatnya hancur. Saking banyaknya memakan kulit kayu dan dedaunan. Ketika orang-orang kafir Quraisy memboikot Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Kita belum apa-apa. Lihat Ibrahim alaihissalam dibakar. Kemudian apalagi ujian yang diterima oleh Ibrahim alaihissalam ketika Ibrahim alaihissalam diusir dari negerinya. Ini ujian yang sangat berat. Diusir dari negerinya. Kemudian apalagi ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa istri dan anaknya dari Syam ke kota Mekah, kemudian meninggalkan mereka. Meninggalkan istri dan anak, hendak lo ditampik nambah Tuhan, ditampik yang tidak ada seorang pun manusia di sana. Tidak ada air, tidak ada pepohonan. Bayangkan. Sampai Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail. Ismail ketika itu masih bayi. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail, dia tidak bisa menoleh dan melihat ke arah mereka. Setelah dia turunkan, dia tinggalkan. Kemudian dia pergi kembali ke Syam. Ibrahim tidak menoleh, dikejar oleh Hajar. Kemudian Hajar berkata, wahai Ibrahim, apakah kau akan tinggalkan kami di negeri yang tidak bertuan ini? Padang pasir yang tandus. Bayangkan, Ibrahim diam sampai 3 kali. Di kali yang ketiga, Hajar pun mengerti dan memahami. Kemudian berkata, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Kata Hajar, karena Ibrahim enggak jawab. Kau akan tinggalkan kami di sini. Enggak dijawab sama Ibrahim. Kau akan tinggalkan kami di sini. Sampai di kali yang ketiga Hajar mengatakan, apakah Allah yang menyuruhmu wahai Ibrahim?
Kata Ibrahim, "Na'am." Iya. Maka kata Hajar, "Pergilah engkau, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan aku." Maka Ibrahim pergi. Siapa di antara kita yang sanggup untuk itu? Ujian yang berat. Meninggalkan istri dan apa? Anak di tempat yang tidak ada seorang manusia pun di situ. Padang pasir yang tandus. Ya. Kemudian setelah itu Ibrahim berpisah dari istri dan anaknya. Setelah itu dia kembali, anaknya mulai besar. Ketika anaknya mau menginjak usia remaja, datang lagi ujian berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Ibrahim untuk apa? Menyembelih anaknya. Ya Allah ya Rabbi. Makanya wajar Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Ya. Ibrahim menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Allah tidaklah memberikan ujian itu kepada Ibrahim melainkan agar Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasih. Dan Allah sendiri menyebutkan ujian yang diterima oleh Ibrahim itu adalah ujian yang besar. Ujian yang besar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini kata Allah Azza wa Jalla benar-benar ujian yang sangat berat sekali. Tapi Ibrahim alaihissalam terima itu dengan sabar. Sehingga apa? Terjadilah dialog antara Ibrahim dengan anaknya. Anaknya pun lihat, karena dia tumbuh besar ya di bawah pendidikan kenabian Ibrahim alaihissalam, maka dia pun apa? Sabar dengan ujian tersebut. Kira-kira kalau kita di posisi Ibrahim, disuruh untuk menyembelih anak kita. Anak kita sampaikan, Allah menyuruh saya untuk menyembelihmu. Kira-kira anak kita mau atau tidak? Ialah saki ayah maja. Ayah sembelih dan tapi lihat Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Kata Ismail ketika ayahnya mengatakan, "Wahai Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku," dan mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu. "Aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih dirimu. Maka bagaimana menurutmu?" Maka kata Ismail tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, qala, langsung dijawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahanda, silakan lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan temukan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Lakukan wahai ayah. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika Ibrahim alaihissalam menerima ini semua Bapak Ibu, ujian demi ujian, apa yang didapat oleh Ibrahim? Hasilnya seperti apa? Hasilnya dia diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat Ismail sebagai nabi. Kemudian menyelamatkan Ismail dengan mengganti Ismail dengan seekor apa? Seekor domba yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira lagi kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang juga akan menjadi apa? Menjadi nabi, yaitu siapa? Ishak. Ya, Ishak, Ismail dan Ishak. Dari keturunan Ishak inilah paling banyak para nabi dan rasul yang lahir. Makanya Ibrahim disebut dengan apa? Abul Anbiya. Maka Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Di kajian kita pagi ini, kita ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, terutama kita-kita yang sudah mengaji, yang sudah mengenal sunnah. Ketahui dan sadari bahwasannya ujian apapun yang menimpa kita, keluargakah, istri dan anak, tetangga, pekerjaan, kemudian ekonomi, ya, penyakit dan lain sebagainya, ini adalah sunnatullah yang telah Allah berlakukan di dunia ini. Maka hendaknya kita bersabar. Hendaknya kita apa? Bersabar. Dan jangan apa? Jangan mudah mengeluh. Sabar Bapak Ibu sekalian. Ingat, ujian-ujian yang diterima oleh orang-orang sebelum kita jauh lebih berat. Maka oleh karena itu Nabi SAW mendidik umatnya untuk bisa apa? Untuk bisa sabar di dalam menerima apa? Menerima ujian. Seperti bagaimana Nabi menguatkan keluarga Yasir. Seperti bagaimana Nabi SAW menasehati Khabbab ibn al-Arad yang ketika itu meminta Nabi SAW untuk apa? Untuk segera berdoa kepada Allah agar Allah hancurkan orang-orang kafir dan mereka menjadi apa?
menjadi selamat dari gangguan orang-orang kafir, menang. Nabi SAW menjelaskan kepadanya, orang sebelum kalian ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang tubuhnya dibagi dua, ada yang disisir dengan sisir apa? Sisir yang terbuat dari besi. Ya, namun mereka tetap teguh di atas agamanya, tidak berpaling dari agamanya, tidak berpaling dari apa? Keimanannya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita semua dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Kata Allah Azza wa Jalla, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga nanti pada hari kiamat, sementara belum datang kepada kalian ujian seperti orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian. Jangan pernah harapkan surga Allah Azza wa Jalla tanpa kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak akan ada. Siapapun yang menginginkan surga Allah, yang mengharapkan surga Allah, dia harus melewati ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu." Orang-orang sebelum kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa? Dengan ujian yang sangat berat. Kesempitan, kemudaratan, bahkan ujian tersebut menggoncangkan keimanan mereka. Ujian tersebut menggoncangkan apa? Keimanan mereka. Ya. Sampai-sampai saking beratnya ujian yang diterima oleh orang-orang sebelum kita, Allah mengatakan hatta yaqular rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai mereka dan rasulnya, rasul berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah kata Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat apa? Amat sangat dekat. Maka ketika ujian itu terasa berat oleh kita, maka ketahuilah pertolongan Allah dekat, pertolongan Allah dekat, pertolongan Allah dekat. Ini adalah sunnatullah. Ya, ini adalah apa? Sunnatullah. Maka setiap kali kita diuji oleh Allah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semakin ujian itu mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka ujian itu adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW juga mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan yusib min. Sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, apabila mencintai hambanya, maka dia akan memberikan ujian kepada hambanya tersebut. Maka siapapun di antara kita yang diuji, macam-macam ujiannya, ada yang belum menikah, mendapatkan istri, atau bertemu jodoh, sementara usia sudah lanjut, ini ujian dari Allah. Ada yang sudah menikah, namun belum mendapatkan apa? Anak, ini juga adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang sudah pontang-panting memasukkan surat lamaran pekerjaan, tapi juga tidak dipanggil-panggil, ini juga adalah ujian dari Allah. Ada yang dipisahkan dari istri dan anaknya, macam-macam ujian. Maka hendaknya kita apa? Hendaknya kita bersabar, sehingga dengan kesabaran itu mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Mungkin waktu beberapa menit kita gunakan untuk soal jawab kalau seandainya ada pertanyaan. Kalau seandainya ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, maka silahkan. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan kalau ada yang mau nanya. Ada Ustaz? Nah, silakan Pak. Hakikat sabar itu seperti apa gitu loh ya. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sabar. Sabar itu secara bahasa artinya menahan. Menahan diri. Secara bahasa kata sabara yasbiru sabran artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah syariat, sabar itu maknanya adalah menahan diri dari berkata-kata dan berbuat yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla ketika ditimpa musibah. Ketika apa? Ditimpa musibah.
Kita menahan diri kita dari mengucapkan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah ketika kita ditimpa musibah, atau melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah ketika ditimpa musibah. Apabila kita mampu menahan diri kita, lisan kita, kemudian perbuatan kita dari yang tidak diridhai oleh Allah ketika musibah datang menerpa diri kita, maka kita adalah orang yang sabar. Itulah sabar. Bukan berarti orang yang ketika ditimpa musibah dia menangis, dia tidak sabar. Bukan berarti orang yang ketika ditimpa musibah dia bersedih, kemudian dia tidak sabar. Tidak. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW ketika Ibrahim alaihissalam putranya meninggal dunia, berada di pangkuan Nabi, dan dia sakarat. Ibrahim atau Qasim, saya lupa. Putra Nabi, dia sakarat. Dilihat sama Nabi, nafasnya tersengal-sengal, akan meninggal dunia. Nabi SAW menangis. Nabi SAW menangis. Sehingga sahabat yang ketika melihat Nabi SAW menangis, mereka mengira Nabi ini nggak sabar dan nggak pantas bagi Nabi untuk menangis. Sementara beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk apa? Sabar. Dan seakan-akan sahabat itu memahami sabar itu ya kita nggak boleh bersedih, kita nggak boleh nangis. Sehingga mereka berkata kepada Nabi SAW, "Tabki ya Rasulullah, kau menangis ya Rasulullah, kau menangis ya Rasulullah." Maka apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, ini adalah air mata kasih sayang ayah kepada anaknya, orang tua kepada anaknya. Siapa yang tidak akan menangis ditinggal mati oleh siapa? Oleh anaknya. Apalagi di hadapannya dia lihat anaknya kesulitan, sakarat. Ini adalah air mata kasih sayang, kata Nabi SAW. Wa innal lisana la yaqulu illa bima yurdillah azza wajalla. Dan lisan, kata Nabi, tidak akan mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah azza wajalla. Jadi mata boleh saja menangis, kita kehilangan ini, kehilangan itu, ditimpa ini, ditimpa itu, kita sedih, kita menangis. Ini tidak ada masalah, dan itu adalah tabiat kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah, dan di antara fitrahnya manusia ketika ditimpa musibah dia akan bersedih, dia akan apa? Menangis boleh jadi. Nabi SAW berapa kali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya engkau benar-benar bersedih hati wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan kepadamu, ya. Kau benar-benar bersedih hati atas ucapan mereka kepadamu. Tapi apakah kemudian kita katakan Nabi benar-benar enggak sabar? Masa digituin sama kaumnya kemudian dia apa? Dia bersedih. Nabi siapa Nabi? Nabi manusia atau tidak? Iya manusia. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, qad na'lam, sungguh kami benar-benar mengetahui, innahu la yahzunuka allazi yaqulun, sesungguhnya ucapan mereka itu kepadamu benar-benar membuatmu bersedih hati. Apakah kemudian Nabi SAW tidak sabar? Tidak, Nabi sabar. Jadi sabar itu adalah kita menahan diri kita dari mengatakan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Seperti apa misalkan? Seperti ucapan-ucapan yang berbentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, ya Allah, aku aden bananan bagi hikoi. Bako iku bananan bagian gak den tak taluk le ya Allah. Ini ucapan yang enggak benar. Tahan lisan kita. Sehingga Nabi mengatakan mata boleh menangis, hati boleh bersedih, namun lisan tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Silahkan bersedih hati, silahkan. Karena kita manusia. Akan bersedih ketika ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, dan akan bahagia ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya. Jadi orang yang sabar, orang yang bisa menahan dirinya dari mengatakan sesuatu yang dibenci oleh Allah ketika ditimpa musibah, atau melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Seperti apa? Orang-orang jahiliyah ketika ditimpa musibah, mereka apa yang mereka lakukan? Ada yang memukul-mukul pipinya. Di antara kita ada yang demikian. Ditimpa musibah dia pukul dadanya, dia pukul kepalanya. Ada yang merobek-robek baju, dia sobek-sobek bajunya. Ada yang dia gundulin kepalanya. Ada yang teriak-teriak histeris
Di mana teriak-teriak histeris di rumahnya atau di depan rumahnya. Ini semua adalah kebiasaan jahiliyah. Dan tidak boleh. Tidak boleh. Tahan diri kita. Ketika ditimpa musibah, tahan diri kita. Dari mengucapkan perkataan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla ketika musibah turun. Dan saya juga mau jelasin sama Bapak Ibu, sabar itu letaknya, ini penting ya, ketahui baik-baik. Karena ada orang yang merasa dia telah bersabar, namun sebenarnya dia tidak sabar sama sekali. Sabar itu letaknya di benturan yang pertama. Artinya ketika musibah itu pertama kali turun menimpa kita, disitulah letak sabar. Bukan ketika dibentur, kita bercari-cari, kemudian menyebut nama binatang banyak, marabu-rabu, habis itu orang datang sabar, setelah sekian lama baru kemudian ayolah, dan sabar aja. Lah ini tidak disebut orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang bisa menahan dirinya di benturan yang pertama. Contoh, Bapak Ibu berkendaraan, oto baru balik, diantak dia orang. Baru balik oto, diantaknya dia orang. Ondeh, kita ibu-ibu, bapak orang tak bermata orang aja. Orang ialah pakak aja, macam-macam lah kan. Tu tiba, alah tu, kuala takdir Allah. Nah, akhirnya, alah tu apa gunanya? Ayolah. Habis itu tolong hati-hati yang ya aja. Tapi apakah orang yang demikian itu disebut orang yang apa? Sabar? Tidak. Nabi pernah lewat di dekat seorang ibu yang menangis di sisi kuburan anaknya. Dia menangis meratap, menangis. Kehilangan anaknya, dia mengoceh dengan lisannya. Datang Nabi. Nabi lewat. Nabi berkata, ya fulanah isbiri wahtasibi. Kata Nabi, wahai fulanah, sabarlah engkau, harapkanlah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia enggak menoleh kepada Nabi. Dia menangis terus, mengoceh. Kemudian ketika mendengar itu dia mengatakan, ilaika anni, jauh-jauh waang dari den gitu. Waang bisa mengecek mau dia tu yo aja. Waang enggak ditimpa musibah cando aden. Kan ada nak pernah kau nak mengecek mau dia tu. Atau jangan awak nak pernah mengecek mau dia tu. Wang mengecek senam pandai cubuang di posisi den je. Kan ada orang-orang yang kayak begitu. Terus apa yang bisa kita lakukan lagi? Kalau bukan untuk menghiburnya, menguatkan dirinya. Itu yang Nabi lakukan. Isbiri wahtasib. Nabi dia tidak tahu tu Nabi. Taib. Apakah benar ucapan dia? Nabi tidak ditimpa oleh apa yang menimpa dirinya? Tidak. Nabi semua anaknya mati. Kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Berapa anak Nabi? Berapa anak Nabi? 5, 6, 7, 8. Berapa? Kau nak tentu je anak Nabi. Anak tetangga awak dia tahu anak. Anak Nabi 7. Ya. Padusi bara laki bara. Padusi 3. Laki-laki ampe. Nak tak balik? Ragu loh. Anak bisa kuis apa kau dah. Kuis tebak-tebak gitu. Perempuan 4, laki-laki 3. Ya. Semuanya meninggal dunia kecuali Fatimah. Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi SAW meninggal. Ketika Nabi temukan orang kayak begitu, taib. Ini mungkin kita akan jumpai orang-orang yang seperti ini. Lawak nasihati, wak tunjukkan, wak agiah sitawasi dingin kece orang Minang. Hendaknya tarimo, sudah. Nabi pergi, Nabi berlalu, ditinggalkan sama Nabi. Nabi pergi. Datang orang, oi piak aja. Kau lihat tahu tadi si anak mengecek. Siapa aja? Rasul. Tagaknya dari kuburan anaknya langsungnya ke rumah Nabi. Di rumah Nabi tidak ada pengawal, dia langsung masuk. Dia langsung masuk kemudian minta maaf kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini minta maaf ya Rasulullah. Ini enggak tahu ternyata engkau tadi yang mengatakan itu kepadaku. Baiklah ya Rasulullah, anda bersabar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu, kata Nabi, letaknya di benturan yang pertama. Jangan baca cari dulu, baru kemudian setelah itu apa? Sabar. Enggak, sabar. Dan sabar yang paling tinggi, kalau sabar itu tingkatan paling bawah. Yang paling tinggi adalah
bersyukur ketika apa? Ditimpa musibah. Bersyukur ketika apa? Ditimpa musibah. Diantam aja di otoa di belakang dari orang. Dak. Alhamdulillah. Ada orang mau itu nak? Ada nak yang mau diantamnya tuh? Oto baru bacat, bapelok-pelokan, kira baru jalan diantaknya ada orang. Ada nak yang bersyukur langsung? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Talantuang apa? Tasanduang de batu jatuh, kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada nak orang yang seperti itu? Ado tapi langka. Ado tapi apa? Langka. Ya. Dan untuk sampai ke level itu tuh ya barik. Untuk sampai ke level itu barik. Diuji kemudian dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosanya. Allah ingin memberikan pahala untuknya. Allah ingin mengangkatkan derajatnya. Allah ingin memasukkannya ke surga. Kita nggak pernah tahu. Itu hikmah di balik ujian bagi orang yang beriman. Nah, itulah tingkatan sabar yang paling tinggi. Makanya dalam hadis disebutkan ketika malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa anak seorang hamba yang beriman kepada Allah. Kemudian malaikat itu naik. Lalu Allah tanya, "Qabattum walada abdi? Apakah kau cabut anak hambaku? Kau matikan? Kau ambil buah hatinya?" Kata malaikat, "Iya." Kata Allah Azza wa Jalla, "Madza qala abdi?" Kalau begitu ketika kau ambil buah hatinya ini, apa yang diucapkan oleh hambaku? Hamidaka wastarja'. Hambamu, kata malaikat-malaikat ini, memuji dirimu. Dia mengucapkan alhamdulillah dan dia juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikatnya? Ubnu li 'abdi baitan. Kalau baik itu kata Allah Azza wa Jalla, bangunkan untuk hambaku itu sebuah rumah fil jannah di sorga, wasammuhu baital hamd, dan berikan nama rumah itu dengan rumah pujian. Meninggal anak, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Meninggal orang rumah, meninggal istri, apa yang kita katakan? Iya, kita memuji Allah. Berarti itu yang paling apa? Yang paling baik. Saya pernah dengar ada salah seorang ustadz. Ini bukan maksud dia memang mengharapkan istrinya meninggal, tidak. Ketika istrinya meninggal dunia setelah sakit meninggal, orang-orang bertanya, bagaimana orang rumah Ustaz? Alhamdulillah dia sudah mulai tenang. Ternyata istrinya apa? Meninggal dunia. Bukannya dia senang kemudian bisa apa? Nikah lagi, tidak. Ya, istrinya orang wanita soleh, istri yang patuh taat kepada suaminya. Bahkan dia betul-betul merasa kehilangan dengan istrinya. Cuman ketika istrinya meninggal, dia mengucapkan alhamdulillah, dia sudah mulai tenang. Padahal hatinya apa? Hatinya sangat bersedih sekali, ditinggal mati oleh siapa? Oleh istrinya selama ini menemaninya dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa sampai ke level itu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, setidaknya kita apa? Sabar. Jaga lisan kita dan jaga perbuatan kita ketika ditimpa musibah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pagi ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.